Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hermenisa Putri. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Ekonomi Gelombang 1 Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat, yaitu berupa praktik pembelajaran atau lesson study yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Padang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke posternya. Keep on watching! Nah, sebelum masuk ke posternya, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana sih kondisi karakteristik peserta didik di kelas 11 F8 SMA Negeri 2 Padang. Dapat dilihat bahwa karakteristik peserta didik di kelas 11 F8 itu lebih dominan ke kinestetik. Hal ini dapat dilihat ketika melakukan pengamatan kegiatan peserta didik sehari-hari dan melakukan pengamatan di dalam kelas. Peserta didik banyak yang berlari-lari, peserta didik banyak yang berbicara dengan temannya, peserta didik banyak yang melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga menemukan permasalahan bahwa tingkat literasi dan numerasi peserta didik di kelas 11 F8 itu masih tergolong rendah. Hal tersebut dilihat ketika guru memberikan pertanyaan pemantik kepada seluruh siswa. Hanya satu orang siswa saja yang memberikan tanggapan atas pertanyaan guru tersebut. Selain itu juga dilihat dari nilai ulangan harian siswa yang menunjukkan angka di bawah KKM. Hanya sedikit dari peserta didik yang mempunyai nilai di atas batas KKM. Berdasarkan hasil pengamatan, saya melihat bahwa peserta didik belum sepenuhnya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Masih banyak peserta didik yang masih bermain HP ketika proses pembelajaran sudah dimulai. Masih banyak peserta didik yang melakukan aktivitas lain, berbicara dengan temannya, dan bahkan juga ada peserta didik yang tidur. Menurut saya, faktor yang menyebabkan peserta didik belum fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah pengelolaan kelas yang kurang baik. Selain itu, perlunya inovasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, saya dituntut untuk melakukan perubahan proses pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, untuk kegiatan yang akan saya lakukan, akan saya jelaskan melalui kegiatan lesson study yang terdiri dari kegiatan plan, do, dan see. Yang pertama adalah plan. Plan atau perencanaan ini dilakukan bersama DPL dan guru pamong dan beserta keempat rekan saya dalam kegiatan Zoom. Dalam kegiatan plan ini membahas tentang modul ajar yang akan dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan ini, materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya adalah materi mengenai indeks harga. Dan pada materi ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Saya juga menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan video kelompok. Saya juga menggunakan metode pembelajaran berupa metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, dan eksplorasi. Saya juga menggunakan asesmen diagnostik berupa LKPD dan kuis. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah pelaksanaan atau do. Kegiatan ini dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pada kegiatan pendahuluan, saya meminta peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan untuk mengecek kehadiran peserta didik. Lalu, saya melakukan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang dilakukan hari ini. Selain itu, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang mana siswa harus mampu untuk memahami konsep indeks harga dan siswa juga harus mampu untuk memahami perhitungan konsep indeks harga. Selanjutnya, saya menyampaikan teknik pembelajaran yaitu teknik pembelajaran project based learning. Pada kegiatan inti, saya menampilkan media pembelajaran yang berupa PPT, lalu saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Siswa yang berhasil untuk menjawab pertanyaan pemantik akan saya berikan nilai plus yang gunanya untuk memotivasi teman-teman yang lain agar mampu mengembangkan ide dan pemikirannya seperti temannya. Selanjutnya, saya memberikan sedikit penjelasan atau pemaparan materi untuk mengarahkan pengetahuan siswa.
Selanjutnya yaitu saya memberikan satu rumus mengenai indeks harga dan saya minta peserta didik untuk mencarinya dalam waktu 10 menit berdasarkan rumus tersebut. Peserta didik yang mengumpulkan paling cepat akan saya beri nilai 100 atau nilai plus. Hal ini saya lakukan untuk melatih kemampuan literasi dan numerasinya yang masih rendah. Selanjutnya, saya membagi siswa menjadi 7 kelompok yang mana per kelompoknya terdiri dari 4-5 orang siswa. Saya memberikan siswa LKPD berupa tugas proyek yang mana isinya siswa diminta untuk menyurvei 3 bahan pokok di pasar terdekat yang mengalami perubahan harga. Bahan pokok tersebut dilihat selama 3 bulan terakhir. Tugas peserta didik tersebut divideokan dan diunggah pada salah satu media sosial anggota kelompok. Bagi siswa yang sudah mengunggah video, linknya dapat dibagikan pada grup kelas, yaitu grup WhatsApp. Nah, di pertemuan selanjutnya, saya mengundi kelompok peserta didik untuk tampil ke depan mempresentasikan video kelompok yang telah dibuat, yaitu menyurvei 3 bahan pokok yang mengalami perubahan harga selama 3 bulan terakhir di pasar dekat rumahnya. Kelompok peserta didik yang lain diminta untuk memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Selain itu, kelompok peserta didik yang tidak tampil juga diminta untuk mencari jawaban atas perubahan harga yang ditemukan oleh kelompok yang tampil di depan. Sembari peserta didik mencari jawaban, guru melakukan peninjauan kelompok dengan memutari tempat duduk siswa, melihat kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa. Apakah siswa tersebut bekerja dengan serius atau tidak? Nah, kelompok yang sudah selesai diminta maju ke depan untuk membuat jawaban yang benar. Nah, hasilnya akan dikembalikan lagi kepada anggota kelompok yang tampil. Jika hasilnya benar, maka peserta didik tersebut mendapatkan nilai plus. Nah, selanjutnya guru mengoreksi jawaban bersama-sama dengan peserta didik. Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan atas materi yang diajarkannya. Lalu, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, dan terakhir guru mengucapkan salam. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan DU. Kegiatan terakhir dari pelaksanaan lesson study ini adalah C, yaitu melakukan refleksi bersama DPL dan guru pamong. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan C yang dilakukan di sekolah. Dapat dilihat bahwa hasil dari kegiatan lesson study ini menunjukkan hasil bahwa ada sekitar 80% peserta didik aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Semua peserta didik terlibat dan aktif dalam kegiatan proyek, dan terciptanya sebuah karya yang dibuat oleh peserta didik berupa video observasi kelompok yang dilakukannya di pasar. Video tersebut diunggah dalam akun media sosialnya masing-masing seperti YouTube maupun TikTok. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama yaitu menyiapkan modul ajar sebelum melakukan pembelajaran di setiap pertemuan. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang bervariasi setiap pertemuan. Dan yang ketiga yaitu melakukan kesepakatan kelas, seperti kelas harus bersih di saat sebelum mulai pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan hasil praktik pembelajaran atau lesson study yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Padang pada kelas 11 F8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan share video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.